Ya, selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat ya, dan akhirnya kita bisa bertemu lagi di Chapel Siswa Sekolah Lentera Harapan Kupang, dan akhirnya kita bisa juga melewati satu minggu ini ya dengan banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan, dan harus bergumul tentang jaringan, tugas, dan lain sebagainya. Akhirnya kita diizinkan untuk bertemu kembali. Kita mau sama-sama belajar ya tentang kisahnya Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi marilah kita tanggalkan dulu semua beban pikiran kita, kita persiapkan hati kita untuk kita bisa semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, kita patut bersyukur karena akhirnya satu minggu bisa dilewati dengan baik ya, dan kita patut bersyukur kalau pada saat ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan ya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai chapel kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau Allah yang terus menyertai, Engkau Allah yang terus bertahta dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk berkumpul bersatu hati. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima dan menikmati Engkau selama beberapa waktu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita mulai chapel kita, ya kita mau sama-sama angkat lagu pujian, ya kita mau menyatakan bahwa kita manusia yang memang tidak pernah mengerti rencana Tuhan, kita tidak pernah tahu jalannya Tuhan seperti apa, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu seperti apa, tapi kita harus sama-sama percaya ya bahwa penyertaannya Tuhan itu sempurna, rancangannya Tuhan itu penuh damai. Ya, oleh karena itu kita angkat lagu pujian Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu,
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Mari anak-anak semua kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan lagu pujian yang kami naikkan Tuhan, bahwa kami tidak pernah tahu jalan-Mu, kami tidak pernah tahu bagaimana rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sangat berarti. Bahkan penyertaan-Mu Tuhan, itu nyata bagi kehidupan kami. Kami mau meyakini Tuhan, kami mau mengimani akan hal tersebut Tuhan. Dan saat ini Engkau izinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang pimpin hati kami, Tuhan yang buka telinga kami untuk kami saling dengar-dengaran, untuk kami bisa menerima dan menikmati Engkau melalui firman ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini ya kita mau sama-sama melihat satu peristiwa yang mungkin sudah kita sering dengar ya. Tiap tahun kita dengar khotbahnya tentang ini terus gitu ya. Karena kita akan membahas tentang ya kelahiran Yesus ya. Jadi tidak hanya pada saat Natal saja kita hanya mendengar khotbahnya tentang kelahiran Yesus ya, tapi kapanpun kita mau membahas tentang Natal itu sangat-sangat bisa ya, karena Natal itu setiap hari ya, karena kita merasakan kasihnya Tuhan pun setiap hari. Berarti kapanpun kita mau membahas tentang Natal ya, itu sama dengan kita yang membahas tentang kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita ya, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah kasihnya hilang ya, tapi terus dan terus tercurah dalam kehidupan kita. Ya, maka dari itu 1 minggu kemarin kita sudah sama-sama membahas ya tentang kelahiran Yesus, tentang peristiwanya seperti apa, dan mungkin kalian juga sudah tahu peristiwanya kelahiran Yesus itu seperti apa. Ya, dan pada hari ini kita mau sama-sama mengingat kembali ya, kita mau sama-sama merenungkan kembali bagaimana Yesus ya dilahirkan untuk menebus dosa-dosa kita ya, bukan untuk ya sebatas lahir lalu hidup begitu saja ya, tapi bahkan dia lahir ya dan rela mati buat kita gitu ya. Nah, sebelum itu ya kita mau melihat 1 minggu kemarin ya, mereview apa yang sudah kita bahas 1 minggu kemarin ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Nah, untuk hari yang pertama ya kita melihat dari Lukas 2 ayat 1-7 dan Matius 2 ayat 1-6. Ya, di situ adalah awal ceritanya. Ya. Perkenalan dari sebuah
filmnya itu seperti apa, gitu ya. Ketika itu kan kita ingat sama-sama kalau Kaisar Agustus meminta seluruh rakyatnya untuk pulang ke kotanya masing-masing, ya untuk pendataan diri, begitu kan. Untuk pendataan diri sehingga Yusuf ini dan Maria ya harus pergi kembali ke Bethlehem ya untuk melakukan pendataan gitu. Tapi ketika itu kan Maria sudah hamil besar begitu ya, dan udah saatnya untuk melahirkan bayinya. Dan mau tidak mau ya karena tidak memperoleh penginapan ya, bayinya lahir dan dibaringkan di sebuah palungan ya, yang itu tempat yang mungkin tidak layak ya, itu tempat yang ini bayi Yesus begitu, ini bayi yang telah Allah berikan, tapi kenapa dibaringkannya di palungan begitu ya. Tetapi itu semua ya, kelahiran Yesus adalah rencana Allah pada waktu yang tepat ya. Jadi peristiwa sensus penduduk yang diminta sama Kaisar Agustus itu juga termasuk rencana Allah ya, karena Allah memilih kota Bethlehem ya untuk peristiwa kelahiran Yesus ini ya. Jadi di tempat yang tepat, di waktu yang tepat Yesus lahir. Itu semua adalah rencana Allah. Itu hari pertama kita melihat peristiwa itu. Nah, hari yang kedua ya, konflik cerita selanjutnya ya, di hari kedua kita membahas tentang pemberitaan kelahiran Yesus oleh malaikat kepada para gembala. Ya, dari Lukas 2 ayat 8 sampai 21, di situ diberitahukan kalau malaikat memberitahukan kabar sukacita tentang kelahiran Yesus pada para gembala. Ya, dan itu tidak hanya untuk gembala-gembala saja, ya, tapi bahkan untuk semua bangsa. Ya, memberitakan kelahiran Yesus di mana kita bisa melihat bahwa Yesus akan bertumbuh menjadi seorang yang dewasa dan dia akan menyelamatkan dosa-dosa kita. Itu adalah satu kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Ya, tidak hanya untuk gembala, tapi semua umatnya pasti bersukacita ketika mendengar pemberitaan ini. Ya, dan begitulah seharusnya kita. Ya, di hari ketiga kita melihat bahwa Yesus itu adalah juru selamatnya kita. Ya, karena ia datang untuk mati di kayu salib dan menyelamatkan kita dari dosa. Di sini juru selamatnya pakai huruf besar gitu ya. J-nya pakai huruf besar. Berarti di sini menunjukkan kemuliaannya Tuhan. Ya, menunjukkan bahwa sifat keilahiannya Allah ini ada di dalam dirinya Yesus. Ya, karena dia ya sanggup, hanya dia yang mampu untuk menolong orang lain. Dalam hal ini ya, menolong manusia, menyelamatkan manusia lepas dari dosa. Gitu ya. Caranya dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Gitu ya. Dan di hari keempat ya, kita melihat konflik yang cukup dahsyat begitu ya, ketika Herodes ya ingin membunuh bayi Yesus karena dia tidak terima ya kalau Yesus ini akan menjadi raja yang menggantikan posisinya Herodes ya. Sehingga di sini Herodes ini murka ya, lalu berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Tetapi rencananya digagalkan oleh Allah karena Allah selangkah lebih maju. Ya, dan hari ini kita akan melihat peristiwa itu. Kenapa bisa dibilang Allah selangkah lebih maju daripada Herodes, gitu ya. Oke. Nah, untuk yang hari yang kelima ini, ya hari terakhir, kita mau sama-sama melihat satu peristiwa ya dari Hosea 11 ayat 1 sampai 2. Ya, silakan kita buka Alkitab kita dari Hosea 11 ayat 1 sampai 2. Ya, kita akan baca bersama-sama Hosea 11 ayat 1 sampai 2. Ibu baca dari sini, kalian baca dari rumah ya. Ya, Hosea 11 ayat 1 sampai 2. 3, 2, 1.
Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ya, kenapa yang dipilih ayatnya Hosea, Ibu, begitu ya? Apa kaitannya dengan kelahiran Yesus, begitu? Ya, oke, kita akan lihat sama-sama. Ya, kenapa yang dipilih Hosea? Maksudnya apa gitu kan? Ya, oke, kita akan melihat konteksnya terlebih dahulu dari kitab Hosea ini, gitu ya. Nah, kalau kalian baca satu kitab Hosea, itu isinya adalah peristiwa Israel keluar dari Mesir. Ya, dan di Hosea 11 dijelaskan lagi di situ kalau Israel ini melakukan perjalanan keluar dari Mesir, di mana mereka dipanggil oleh Allah, gitu ya, untuk keluar dari Mesir. Tapi pada saat itu, ya, kalau kita lihat ayat yang kedua dikatakan, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ya, nah, sekarang kita mau melihat per ayatnya. Ya, di ayat yang pertama dijelaskan, dibilang di situ dikatakan bahwa ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ku-nya di sini adalah ku besar, yaitu menunjukkan bahwa ku ini adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah yang mengasihi Israel, ya, Allah yang memanggil Israel untuk keluar dari Mesir. Dan ya, di sini kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi Israel, bahkan ya sampai sebelumnya kalau kita melihat peristiwa di perjanjian lama, ya, bahwa bangsa ini telah mendapatkan suatu covenant, ya, perjanjian dari Allah melalui Abraham. Ya, setelah itu, ya, Allah berjanji bahwa bangsa Israel ini akan menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa yang bisa bertahan sangat lama, begitu ya. Kenapa harus Israel? Kenapa Israel yang dipilih Tuhan? Kenapa bukan bangsa yang lain? Nah, bukankah itu suatu tindakan yang tidak adil begitu? Yaitu kalau pikiran manusia kita berpikir seperti itu ya. Kok cuma Israel, bangsa yang lain gimana gitu ya. Nah, kita sebagai orang percaya pun ya tidak bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah pikirkan. Karena kita tidak pernah tahu ya apa isi hatinya Tuhan. Ya, ini semua adalah anugerah. Ya, Israel dipilih Allah ini adalah anugerah. Itu adalah perbuatan Allah sendiri. Karena Allah yang berdaulat, dia punya rencana untuk memilih siapa yang jadi umat pilihannya. Ya, itu semua ada di dalam rencana kemuliaannya Allah sendiri. Jadi kita pun tidak pernah tahu apa yang Allah pikirkan. Ya, karena kita manusia yang terbatas. Ya. Jadi Allah di sini memilih bangsa Israel, ya, dan mengizinkan ya bangsa Israel untuk mengalami perbudakan di Mesir, ya, mengalami kekejaman di Mesir. Ya, itu semua atas izin dari Allah. Dan di sini ya Mesir disimbolkan sebagai kematian dan kegelapan. Ya, karena di Mesir itulah Israel benar-benar dijajah begitu kan. Kehidupan mereka dicampur tangani oleh Mesir sehingga mereka sangat menderita. Dan ya, bagian yang menarik di sini, Israel mengalami anugerah Allah selama di Mesir. Ya, karena Allah telah mengutus Musa untuk menyelamatkan, untuk membebaskan Israel keluar dari Mesir. Dan mereka berhasil keluar dari Mesir. Ya, meskipun dengan banyak sekali rintangan dan tantangan. Tapi mereka berhasil oleh karena anugerah Allah. Mereka keluar dari Mesir. Gitu. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Israel adalah simbol dari Yesus Kristus.
Ya, karena rencana Allah ya untuk menyelamatkan umatnya dari Mesir itu menunjukkan kita pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Ibu gitu kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, kita akan melihat di Matius 2 ayat 15. Matius 2 ayat 15. Ya, kita mau baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Matius 2 ayat 15. 1, 2, 3. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ya, disinilah kita melihat adanya penggenapan dari nubuatan yang ada di Hosea. Ya, kalau di Hosea dikatakan di situ dari Mesir kupanggil anakku, anaknya tuh hurufnya kecil, ya kan? Di sini dari Mesir kupanggil anakku dengan A huruf besar. Ya, Allah di sini menunjukkan bahwa Dia memberikan petunjuk-petunjuk yang tersembunyi, ya, melalui kitab para nabi, ya, tentang bagaimana Ia akan melaksanakan hal penyelamatan itu, gitu ya. Jadi ini hal yang terselubung, yang tersembunyi. Kalau Matius tidak memaparkannya, ya, mungkin kita tidak pernah tahu begitu akan adanya nubuatan itu, ya. Jadi jika Matius tidak melakukannya, ya, mungkin kita tidak pernah bisa menerkanya dan bahkan kita tidak pernah tahu sejarahnya, ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa seluruh sejarah yang ada itu diarahkan oleh Allah, ya. Kalau di Hosea itu tentang pergumulannya Israel, ya, dan di Matius ini adalah pergumulannya dan berbicara tentang Yesus, ya. Kenapa begitu ya? Pertanyaan sekarang, loh gimana? Peristiwanya seperti apa? Ya, kok bisa muncul penggenapannya seperti ini begitu? Ya. Oke. Ya, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Nah, peristiwanya ketika perjanjian baru, ketika di Matius, ya, kalau kita membaca satu perikop penuh dari Matius 2, ya, itu dibilang kalau ya malaikat memperingatkan Yusuf. Memperingatkan apa? Ya, memperingatkan bahwa Herodes akan membunuh bayi Yesus. Ya, karena ketidakinginan posisi Herodes ini digantikan oleh Yesus. Makanya Herodes melakukan pembunuhan ya pada bayi-bayi di Bethlehem, gitu ya. Tapi di sini ya Allah selangkah lebih maju, itu yang tadi Ibu bilang. Allah selangkah lebih maju dengan Dia minta malaikat ya untuk mengirimkan pesan kepada Yusuf, memperingatkan Yusuf untuk pergi dan ke Mesir ya untuk menghindari Herodes. Ya, jadi sementara waktu Yusuf dan keluarganya mengungsi ke Mesir ya untuk menghindari Herodes. Maka digenapilah ya mereka tinggal di Mesir hingga Herodes mati. Ya, lalu kembali pulang. Ya, makanya ya ketika kita melihat ini adalah satu penggenapan dari nubuatan Nabi ya, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, karena Allah sendiri yang membawa Yesus kembali ya keluar dari Mesir. Dan sehingga genaplah apa yang sudah dinubuatkan oleh Hosea. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini, begitu kan, dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya, ini adalah sebuah kaitan ya, sebuah penggenapan yang sangat-sangat luar biasa, ya, yang mungkin tidak pernah manusia bisa pikirkan. Kok bisa terjadi penggenapan yang amat luar biasa ini, gitu ya. Dari peristiwa Israel, ya, mereka dipanggil keluar dari Mesir, dan sekarang Yesus ya dan keluarganya yang dipanggil keluar dari Mesir. Ya, kita bisa melihat bahwa ada masanya. Kadang-kadang
anak Tuhan harus mengungsi ke Mesir. Ya, Mesir yang disimbolkan dengan kematian, kegelapan, ya. Dan hal ini diizinkan oleh Allah. Ya. Namun hanya sementara waktu saja. Ya, seperti yang kita lihat di Matius. Ya, bahwa Yesus pun dan keluarganya tinggal di Mesir hanya sementara waktu saja, lalu dipanggil lagi. Ya, kembali lagi ke kotanya. Israel juga, ya, mereka sementara waktu saja di Mesir. Mereka mengalami penderitaan di Mesir hanya sementara waktu saja. Lalu mereka dibawa keluar dari Mesir, gitu ya. Dan sekarang ini juga berlaku buat anak-anak semua begitu, ya, buat kita semua, ya. Mungkin ada saatnya kita mengungsi ke Mesir, ya, kita berada dalam kegelapan. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah kalau itu hanya sementara. Jangan selama-lamanya kalian tinggal di dalam kegelapan. Jangan selama-lamanya kalian terbelenggu di dalam Mesirnya dunia yang sekarang. Ya. Jadi kita sama-sama melihat bahwa, ya, satu peristiwa ini menunjukkan kesinambungan, keberlanjutan. Sampai masa sekarang pun, ya, kita masih menyadari kalau kita kadang masih hidup di Mesir. Ya, kita masih bergumul untuk keluar dari Mesir. Ya. Nah, kita mau melihat, ya, ayat dari Hosea yang kedua, ayat yang kedua dari Hosea, ya, dikatakan, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ya, di sini kita melihat bahwa ketika Allah memanggil umatnya, gimana responnya? Ya, harusnya kan ikut keluar, harusnya kan kembali ke jalannya. Namun, ya, cinta kasih Tuhan terhadap bangsa Israel dibalas dengan kejahatan. Ya, kita tahu betapa Allah mengasihi Israel. Ya, dengan Israel yang banyak sekali dosanya, ya, banyak sekali mereka terjatuh dalam keberhalaan, ya, pada patung-patung. Di situ Allah masih mengasihi Israel. Tetapi, ya, semuanya itu dibalas dengan kejahatan. Semakin Tuhan memanggil, semakin Israel menjauh. Ya. Dan apakah kita menjadi Israel yang kedua? Ya, apakah kita seperti itu? Ya, apakah kita masih berada di dalam Mesir? Ya, apakah kita sudah merasa terpanggil? Atau malah kita semakin menjauh dengan panggilan itu, gitu. Ya, kita perlu mempertanyakan hal ini sama hati kita, gitu ya. Nah, kita mau sama-sama melihat lagi, ya, bahwa peristiwa ini, ya, peristiwa keluarnya Israel dari Mesir, ya, itu menunjukkan bahwa Allah turut bekerja, Allah punya rencana, ya, Allah mengendalikan masa depan. Ya, coba kita sama-sama merenungkan di sini. Ya, Allah yang mengendalikan masa depan. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu dan membuat segala sesuatu terjadi. Ya, bahkan sejarah pun itu yang menciptakan Allah. Ya, Allah yang membuat sejarah ada, yang membuat masa kini ada, dan yang mengendalikan masa depan. Jadi seharusnya sebagaimana kita sebagai manusia ini, begitu ya, untuk kita bisa meresponi akan hal ini. Ya, kalau di perjanjian lama kita bisa melihat peristiwa Israel keluar dari Mesir, di perjanjian baru kita bisa melihat Yesus dipanggil kembali untuk keluar dari Mesir setelah Herodes mati. Itu semua adalah rencananya Allah, gitu ya. Dan tadi
Apakah dengan cinta kasihnya Tuhan kepada Israel, cinta kasihnya Tuhan kepada kita, apakah kita membalasnya dengan kejahatan? Ya, apakah kita membalasnya dengan hal yang gak enak? Dengan kita tidak mengetahui dan kita menutup mata akan anugerah Tuhan, ya, kita menutup mata akan adanya Yesus yang telah menyelamatkan kita. Ya, apakah kita seperti itu? Ya, dan mari kita semua nanti jawab pertanyaan ini. Ya, ini yang akan kalian refleksikan, ya. Bisa kalian tuliskan mulai dari sekarang. Sedang di manakah aku? Apakah aku lagi di Mesir? Ya, apakah aku sudah kembali ke Bethlehem? Dan apakah aku sudah dipanggil? Kalau misalnya aku masih di Mesir, di dalam kegelapan, di dalam kematian, ya, apakah aku sudah dipanggil? Apakah aku sudah menerima panggilan itu? Jika sudah, gimana responku? Jika belum, apa yang harus aku lakukan? Karena kita tidak mungkin berdiam diri saja, nah. Ya, kita perlu benar-benar menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan masa depan, mengendalikan kehidupan kita. Jadi nanti silahkan kalian renungkan pertanyaan ini, jawablah pertanyaan ini, ya. Tanya sama hati kalian sedang di mana? Ya, apakah masih dalam keduniawian? Apakah masih ada dalam kegelapan dunia ini yang entah berantah begitu ya, yang hancur begitu? Dan apakah kita sudah dipanggil oleh Tuhan? Gitu ya. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita, ya, Ibu mau ajak semuanya untuk memikirkan kembali, merefleksikan kembali bahwa Natal yang ada ini semakin mengingatkan kita untuk melihat bahwa hari-hari yang menjelang ini, ya, adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu ya. Jadi tidak hanya kita euforia setiap Desember kita senang-senang dengan adanya Natal, tetapi kita juga perlu ya melihat bahwa Natal ini juga harus kita peringati sebagai kedatangannya Tuhan yang kedua kalinya. Kita harus mempersiapkan itu dari sekarang. Gitu ya. Dan hari ini kita mau sama-sama mengangkat satu lagu buah pujian, ya, yang mengatakan bahwa Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Ya, mari kita semuanya berdoa. Biarlah Natal terus di hati kami Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, agar kami semakin menyadari di mana posisi kami saat ini, agar kami bisa semakin menyadari panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar betul Tuhan, kami manusia yang berdosa, dan Engkaulah Allah yang mulia, Engkaulah Allah yang terus bertahta dalam
setiap hati kami. Izinkanlah kami Tuhan untuk terus bergumul mengenai hal ini. Ya Bapa, mungkin kami banyak sekali kesalahan yang sudah kami perbuat, dan biarlah kami bisa menyadari ya Bapa bahwa kami ini manusia yang membutuhkan pertolongan-Mu saja. Dan melalui kelahiran Yesus, kami bisa semakin menggumuli bahwa kami sedang menanti-nantikan kehadiran Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan persiapkan hati kami untuk hal ini. Tuhan yang pimpin kami untuk semakin mengerti bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu, untuk setiap kesempatan di mana kami bisa menikmati Engkau. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan yang pimpin setiap kami. Tuhan yang pimpin siswa, guru, orang tua, dan semua yang terlibat di dalam pembelajaran online ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini semuanya terbatas. Dan kami tahu Tuhan, banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Tapi biarlah kami memiliki respon hati yang benar dalam kami mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah menyelesaikan chapel kita. Ya, terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu, dan silahkan kalian menuliskan refleksi ya atas chapel kita hari ini, apa yang kalian dapatkan, dan kalian bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya. Silahkan nanti kalian share ke grup kelas, ke wali kelas kalian gitu ya. Dan itu saja ya, semangat untuk hari ini karena kalian sudah di hari terakhir, di hari Jumat, dan tetap jaga kesehatan, tetap menjaga pola hidup yang sehat ya, agar kita sama-sama suatu saat nanti bisa bertemu kembali begitu ya. Oke, begitu saja. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.